Kali ini kita spesial banget kedatangan bintang tamu. Aduh, bintang tamu. Gimana ya? Iki latihan kan, Jan? Iya. Iya, wes. Satu. Ngeguyu. Selamat pagi. Hai Sobat BK. Kembali lagi dengan kita di Pobiko, Podcast Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah, penonton-penonton yang ada di rumah? Mungkin lagi rindu nih sama kita ya. Kita berdua yang biasanya menghiasi channel YouTube kalian di Pobiko. Pagi ini kita kembali lagi khusus ya untuk mengisi hari-hari kalian. Dan kali ini kita nggak berdua aja nih ya. Biasanya kan kita berdua nih, Kak. Tapi sekarang kita kedatangan tamu yang spesial. Ada siapa? Kepo kan ya. Nanti terus aja pantengin channel YouTube kita dan ikuti aja ya apa saja yang kita obrolkan dengan bintang tamu kita hari ini. Langsung aja ya, Kak ya. Bintang tamu kita hari ini ada Bu Santi. Bu Nur Malahayati, biasa akrabnya nama panggungnya Bu Santi dari Guru BK SMA Negeri 15 Surabaya. Jadi memang hari ini khusus ya buat teman-teman yang ada di rumah, kita hadirkan Bu Santi. Siapa sih Bu Santi ini? Nanti kita bahas pada podcast hari ini. Dan kita bawakan tema yang menarik nih, Kak, tentang peran guru BK ya di selama pandemi ini. Aku Dia tipu. banyak tipunya. Kau bisa dikat aja. Menangis. Panderi lo. Sinagu. Bu Santi biasa dilakukan. Di masa pandemi ini. Oke. Peran guru BK di masa pandemi ini ya. Dan beliau ini lulusan dan kan guyu kan aku. Aku nggak guyon sih kok. Maaf ya Bu, ya gini ya Bang. Aku sampai nyengkrok. Membawakan tentang peran guru BK di masa pandemi ini. Dan Bu Santi ini telah menempuh gelarnya sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta ya Bu ya. S1 Bimbingan dan Konseling. Selain itu, Bu Santi ini juga meraih beberapa penghargaan ya, ataupun meraih juara di OGN. Kan? Ya. Nah, jadi Bu Santi ini bukan hanya menjadi guru BK biasa di SMA 15 Surabaya, tapi beliau juga memiliki beberapa penghargaan. Salah satunya itu OGN, Olimpiade Guru Nasional Bimbingan dan Konseling. Jadi Tingkat Indonesia. Iya, tingkat Indonesia nasional. Nasional sih ya, memang. Dan selain itu beliau juga sudah menulis bukunya, dan teman-teman yang pengen baca bukunya nih bisa aja langsung di order nanti di akhir podcast kita ya. Kita tanya-tanya tentang gimana caranya order bukunya, dan langsung saja kita bincang-bincang langsung dengan Bu Santi. Ya, ini dia Bu. Halo Bu. Halo. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah semangat. Ya masih semangat karena di luar masih hujan sedang hujan, tapi kita tetap semangat ya Bu ya. Iya. Yang tentunya minggu-minggu ini di SMA 15 kegiatannya apa Bu? Pas mulai Senin kemarin sudah kegiatan penilaian akhir semester ya. Jadi kalau guru BK ini sebenarnya masa agak rehat sedikit. Jedanya ya, lumayan ya Bu ya. Sebelum ya nanti ngurusin absen dan sebagainya. Ngomong-ngomong nih Bu, di SMA 15 ada berapa guru BK sih Bu? Saat ini 3 orang ya untuk 1.200-an siswa. 1.200 3 orang guru BK ya. Gimana ini Bu ya cara ngaturnya ya Bu ya? Kan guru BK itu kan maksimalnya ada berapa? 150 siswa satu guru BK. Satu guru BK-nya 150. Dan ini ada kurang lebih 1.200. Ya.
sekitar 400 siswa per guru BK. 400 siswa guru BK luar biasa. Luar biasa sekali Guru BK ya. Untuk Busanti sendiri ini pegang kelas berapa, Bu? Tahun ini saya pegang, biasanya sebenarnya 2 tahun terakhir saya hanya pegang kelas 12. Tapi tahun ini karena pandemi ya, kita 3 orang dibagi satu angkatan, akan sangat berat untuk yang pegang kelas 10 gitu. Jadi kelas 10 saya ambil sebagiannya dan kelas 12 tetap saya pegang sebagian. Karena biasanya proses untuk pendaftaran ke perguruan tinggi ya sejak awal saya di SMA 15 saya terlibat di sana, jadi tetap handle untuk 6 kelas ya, 6 kelas 12 dan 6 kelas 10. Dari tahun berapa Bu ngajarnya tadi? Saya mulai jadi guru tahun 2010. 2010 Ya. Itu di SMA 15. Langsung di SMA 15. Langsung di SMA sampai sekarang ya. Iya, belum pernah jadi guru di sekolah lain. Ini perjalanannya sampai di Surabaya ini gimana sih, Bu? Kok dari logatnya sepertinya bukan orang sini. Bukan orang ya. sini. Terlihat dari logatnya ya. Ya, saya dari lahir sampai menyelesaikan pendidikan S1 ya di Jakarta, kemudian menikah di Jakarta, kemudian karena kebetulan suaminya orang Surabaya, diajak merantau ke Surabaya. Dan satu hal yang buat saya wah seru kayaknya ya, karena 25 tahun di Jakarta ya kayaknya seru deh memulai hidup baru di Surabaya. Surabaya. Surabaya terutama. Ya, tapi sebenarnya awalnya juga tidak mudah ya, karena penyesuaian bahasa, budaya, juga saya kehilangan networking ya, jaringan yang sudah dibangun Iya, selama sekian tahun, dan memulai dari nol lagi, mau jadi guru nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu gimana caranya, sampai akhirnya 2 tahun di Surabaya ada lowongan CPNS itu untuk guru BK, daftar ya, alhamdulillah langsung ditempatkan di SMA 15 Surabaya. Nah, tadi kan juga ada yang menarik nih Pak, sama yang dikatakan oleh Ayu ya tadi. Ibu ini mempunyai prestasi, salah satunya memenangkan lomba OGN. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Bu? Ya. Gimana kok bisa nggak nyangka lah pastinya ya, juara 1 iya nasional. Bimbingan dan konseling. Oke. Ya. Jadi ini awalnya nih 2017 saya kan belajar nulis buku, kemudian ikut dalam komunitas guru penulis. Nah kemudian di komunitas guru penulis itu ternyata isinya adalah guru-guru banyak yang guru-guru berprestasi yang sudah memenangkan banyak lomba guru tingkat nasional. Nah terus saat itu saya bertanya-tanya ya, oh guru BK bisa nggak ya ikut lomba-lomba guru gitu, inovasi pembelajaran atau apa gitu, kayaknya belum pernah dengar gitu, apa saya yang kurang pergaulan ya selama ini, nggak pernah tahu gitu. Dan persis di bulan sekitar Januari ya 2018 di grup itu di-share lah satu undangan lomba Olimpiade Guru Nasional, dan ternyata itu diadakan setiap tahun, cuma bergantian. Kalau untuk jenjang pendidikan menengah itu mata pelajarannya gantian. Nah di 2018 kebetulan dari 8 yang dilombakan salah satunya bimbingan dan konseling. Ini lomba pertama setahu saya ya, menemukan lomba khusus untuk guru BK di tingkat nasional gitu. Jadi wah kayaknya saya harus coba gitu. Nah tapi nggak tahu sama sekali waktu itu kayak apa lombanya, akan seperti apa, tapi prosedur pendaftarannya secara online di Kesharlindung Dikmen, daftar dan kemudian harus waktu pendaftarannya diminta mengumpulkan 1 artikel ilmiah dengan tema yang sudah ditentukan. Waktu itu peran bimbingan konseling dalam meningkatkan nasionalisme siswa. Kemudian saya di last minute akhirnya bisa menyelesaikan pendaftaran. Saya daftar, kemudian ada tes seleksinya, seleksi online itu kayak uji kompetensi guru ya, mengerjakan soal-soal tentang kebekaan, dan dari waktu itu masih tingkat provinsi. Kemudian ternyata dari seluruh peserta di Indonesia diambil 20 orang dengan nilai seleksi tertinggi. Nah saat itu di Provinsi Jawa Timur kebetulan saya yang pertama, dan dari Jawa Timur ada 2 orang yang masuk 20 besar nasional untuk mengikuti final. Nah di finalnya itu kurang lebih 5-6 hari ya di Mataram.
itu semua kompetensi lah guru BK, mulai bikin program BK, kemudian bikin workshop, bikin RPL BK, kemudian keterampilan klasik micro teachingnya, kemudian ada juga kita dikasih tantangan untuk membuat sebuah slogan yang related dengan bimbingan yang kita berikan ya. Kemudian ada beberapa ujian-ujian kompetensi pedagogik sama esai juga tentang profesionalnya lah ya. Jadi dari semua unsur itu ternyata saya dinyatakan sebagai pemenang. Keren banget. Panjang ya ceritanya. Bisa jadi inspirasi. Keren loh, nasional loh. Iya. Kan guru bimbingan konseling bisa mendapatkan penghargaan secara nasional. Dan ibu ini juga mewakili ya Bu, guru BK. Ya, jadi kan 8 mata pelajaran ya, salah satunya BK. Ya saya pemenang pertama. Ya, ada 3 pemenang ya, peraih medali emas, perak dan perunggu. Dan karena itu baru pertama kali diadakan, kemudian ya jadi saya jadi pemenang pertama ya, tercatat dalam sejarah seharusnya. Dan sampai saat ini belum ada lagi, belum dilombakan lagi untuk bimbingan konseling. Jadi masih juara bertahan ya, karena belum ada lagi lombanya gitu. Dan tadi kan juga udah diceritain nih perjalanan menang lomba OGN guru BK tadi kan. Nah di sini ada bukunya ibu ini. Nah ini bukunya buat kalian yang penasaran nih, bukunya Bu Santi itu tentang perjalanan ibu di mana ini Bu? Kalau ini jadi setelah OGN 2018, di 2019 saya mendapatkan penghargaan lagi dari Presiden ya, nama penghargaannya Satya Lancana Pendidikan. Jadi untuk guru-guru ya yang ini ada 9 orang yang dapat dari seluruh Indonesia, guru jenjang pendidikan menengah. Yang 9 ini tahun 2018 adalah pemenang pertama dari Olimpiade Guru atau guru berprestasi tingkat nasional di jenjang pendidikan menengah. Nah, kami persis setahun yang lalu ya, pas Hari Guru Nasional diberikan oleh Presiden, disematkan oleh Menteri waktu itu. Dan kami bersembilan ini ingin mengabadikan momentum ini ya dengan sebuah karya. Jadi kalau buku ini buku terakhir saya yang terbit 2020. Sebelumnya ada 3 buku lain juga. Ada 3 buku lain. Ini buku keempat ya yang saya turut berkontribusi. Ya ini perjalanan lah dari awal sebagai guru, tentang perjalanan kami bisa mendapatkan penghargaan ini dari Presiden Republik Indonesia. Jadi ini 9 guru? Iya, 9 guru dari berbagai, jadi SMA, SMK, SLB, dari berbagai mata pelajaran. Saya di situ kalau BK saya satu-satunya BK. Ya, yang lain ada seni rupa, ada bahasa Indonesia, matematika, ada guru berdedikasi ya, kemudian guru penjas, ada guru SMK, guru bahasa Inggris, macam-macam. Tuh, di sini keren banget perjalanannya karena bisa jadi inspirasi nih buat kita semua. Ada 9 guru BK nih di sini yang meraih prestasi penghargaan ya Bu ya. Kalau kalian penasaran langsung aja beli, agak promosi sedikit ini. Iya, nggak apa-apa kan. Keren kok bukunya. Ini salah satu buku dari. Iya, itu ini 9 guru dari latar belakang yang beda-beda ya. Maksudnya mata pelajaran yang beda-beda dan tingkat nasional ini. Ya. Jangan lupa. Dan masih banyak lagi ya ceritanya itu. Dan terutama sekarang kan Bu Santi udah mengajar di SMA 15 selama berapa tahun Bu? Mau 11 tahun. 11 tahun. Dari 11 tahun ini. Sekarang kan jadinya daring ya Bu ya. Beda banget tentunya kan, zaman kita dulu kan luring ya, ketemu langsung dengan guru. Tatap muka. Jadi gimana Bu? Sekarang itu secara daring gimana rasanya Bu? Kita yang mahasiswa aja, aduh. Iya. Pasti ada bedanya kan Bu ya? Jadi memang pandemi ini jadi momentum sih ya, saya melihatnya momentum perubahan. Ya, jadi sesuatu hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Tapi saya bersyukur karena sebenarnya di tahun 2019 ya,
Saya kebetulan dapat kesempatan belajar tentang BK di Australia, kemudian tentang higher order thinking skills dan lain-lain BK, dan kemudian saya mengaitkannya dengan era revolusi industri keempat ya. Saya bikin media tentang itu. Saya berusaha memperkenalkan siswa-siswa tentang perubahan-perubahan yang sangat cepat gitu, dan bagaimana kita juga perlu akrab dengan teknologi gitu. Dan saya juga ya saat itu tidak pernah tahu akan ada pandemi, tapi lebih ke mempersiapkan diri saya menghadapi era revolusi industri keempat. Dan saya juga banyak menyampaikan itu kepada rekan-rekan guru BK melalui komunitas-komunitas BK. Dan ternyata ketika pandemi ini hampir sama situasinya dengan yang dipersiapkan ya ketika menghadapi era revolusi industri keempat. Artinya kita harus siap dengan perubahan, kita harus punya cara berpikir yang growth, yang selalu bertumbuh, yang selalu siap untuk belajar lagi dari awal gitu. Dan ya itu makanya di awal masa pandemi itu sebenarnya kalau dari saya tidak terlalu kaget ya, karena sudah belajar untuk virtual koordinator training ya, waktu itu memberikan pembelajaran virtual, meskipun saat belajar di 2019 saya nggak tahu buat apa gitu. Tapi ketika ternyata pandemi dan harus distance learning, harus pembelajaran jarak jauh, nggak terlalu kaget sebenarnya. Tapi ya hal yang tersulit dari itu adalah saya bukan sekedar penguasaan teknologinya, tapi sisi-sisi bagaimana menyentuh sisi-sisi humanisnya, bagaimana sebagai guru kita bisa tetap membangun hubungan dengan murid, bagaimana membangun kepercayaan murid kepada guru BK, dan bagi saya itu bagian tersulit gitu. Kalau di awal masa pandemi sebenarnya kebetulan saya pegang kelas 12 semua ya, jadi mereka kan sudah terbangun ikatannya, kepercayaannya kepada guru BK, sehingga mereka masih, ibu saya mau curhat, ibu saya mau ini ya, meskipun kita tidak bertemu itu masih mudah dilakukan ya, masih artinya sudah terbangun hubungan. Nah itu sebenarnya intinya di situ. Kalau udah terbangun hubungannya, meskipun jauh dimanapun berada, tetap dicari. Nah yang tersulit ketika mulai tahun ajaran baru, karena menghadapi siswa-siswa yang belum pernah ketemu secara langsung. Iya. Dan saya juga, dan ternyata dalam pembelajaran dari ini tidak mudah untuk tebar pesona gitu ya. Untuk membangun kepercayaan murid itu bukan hal yang mudah gitu. Dan makanya belajar terus gitu. Tapi ya memang kita kan hanya bisa mengendalikan diri kita ya. Kita bisa mencari tahu bagaimana sih metode terbaik, kita mencari tahu apa kebutuhan mereka, kita mencari tahu, kita mengukur kemampuan hal-hal yang ingin mereka ketahui, bagaimana kita bisa membantu gitu. Tetapi ada hal-hal yang juga tidak bisa kita kuasai, karena di pembelajaran daring ini guru itu kehilangan powernya ya, power ya. Artinya gini, kalau biasanya tatap muka kita masuk kelas, assalamualaikum gitu ya, anak-anak akhirnya udahlah, yang lagi sibuk main game, wah ada gurunya gitu ya, ya ditaro, atau yang lagi ngapain, aduh ibu ini ya kita masih punya kekuatan itu. Tapi ketika daring, mereka di rumah, kita nggak punya kekuatan untuk mengendalikan, untuk ayo fokus ini, lihat saya semua gitu kan. Nah itu butuh kerjasama dengan orang tua di rumah sebenarnya, dan disitulah akhirnya buat saya itu tantangan terberatnya ya, membangun hubungan dengan murid. Akhirnya ada ternyata jadi benar-benar setiap minggunya itu belajar hal baru, kemudian mencari tahu apa sih, bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Sampai kayaknya awalnya rancangan program BK-nya itu arahnya kemana gitu, tiba-tiba di tengah jalan kayaknya mereka lebih butuh tentang adab belajar, akhirnya ganti. Sepertinya ya akhirnya ya proses belajar terus menerus yang sangat menantang ya, buat guru. Dan belajar juga mengikhlaskan ya, melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, karena
ya di awal wah kami 400 siswa itu ya banyak sekali tuntutan, tekanan, dan sempat burn out juga, rasanya udah nggak mau ngurusin dulu ya. Tapi memang itu ya titik yang menurut saya semua guru pasti mengalaminya dan seharusnya membutuhkan waktu ya untuk ini, karena bahaya sekali kalau kitanya juga dalam keadaan yang tidak sehat mentally ya akan berdampak buruk juga buat siswa. Jadi ya ada masa-masanya kita bagaimana kita mengendalikan diri, mengendalikan situasi, itu tantangan terberat menurut saya. Selama Tapi pemberian layanannya sama nggak Bu, luring sama daring? Sangat beda sih. Jadi ada ya memang ini tergantung kebijakan sekolah masing-masing ya. Jadi sebelum daring itu kalau di SMA 15 ada 1 jam pelajaran per minggu, per 1 jam, jadi sekitar 40 menit untuk ya bukan sekedar menyampaikan informasi ya, tapi kalau saya lebih banyak memanfaatkan untuk membangun hubungan, kepercayaan, karena informasi kan banyak sekali. Jadi mereka biasanya leluasa untuk menanyakan lagi di ruang BK kapanpun. Nah kalau di masa pandemi ini tantangannya adalah mereka kayak mungkin tidak semuanya tahu gitu ya bahwa peran guru BK tuh bukan seperti guru mata pelajaran. Jadi mereka nganggap kalau ya sudah selesai di pas sesuai jadwalnya BK, setelah itu sudah gitu. Dan di awal masa pandemi ini saya dapat jadwal masuk kelas itu hanya 1 jam. Kalau secara jam pelajaran sebenarnya 2 jam pelajaran ya. 2 jam pelajaran per 2 minggu, tapi langsung sekaligus 6 kelas. Nah itu ya saya berusaha mengadvokasi sih ya ke kurikulum, nggak mungkin, nggak bisa kayak gini. Kami tuh butuh mengenal siswa, kami butuh memahami siswa. Kalau dilakukan seperti ini nggak bisa. Tapi ya kurikulum kan juga butuh menyesuaikan diri ya, sampai akhirnya sekitar 2-3 bulan berjalan barulah dikasih. Barulah dibenerin ya, diganti jadwalnya, dikasih 2 kelas. Kemudian ya 2 kelas itu ya masih berproses sih untuk bisa mengenal, mendekati, memahami siswa, membuat mereka percaya bahwa mereka bisa datang kapan saja, karena ternyata saya juga tidak selalu sanggup untuk menghadapi itu ya. Ibu saya mau konseling gitu ya, karena daring ya, karena semua cuma lewat ini, Bu saya mau konseling, banyak banget terus ini karena proses konseling kan nggak bisa sebentar gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi selama pandemi ini banyak ya Bu yang minta konseling ke Ibu? Ya ada yang lebih banyak itu di kelas 12 sih ya, karena kan mereka butuh ya. Jadi ketika ya saya sudah membuka kalau jadi sebenarnya layanan klasikalnya itu lebih ke memantik aja ya. Stimulasi aja. Selanjutnya kita bisa diskusikan melalui konseling, bisa berkelompok. Awalnya jarang banget ya, sulit gitu ya, karena itu tadi ya kepercayaan ya. Mungkin nggak saya juga ketika ini ya saya juga mencoba memposisikan diri di murid ya, tiba-tiba datengin guru BK gitu ya, untuk nanya gitu, kan akhirnya saya tawarin gini. Jadi ada sih 1-2 lah yang konseling individu, Bu saya mau curhat ya, tapi kemudian saya tawarkan berkelompok, supaya mereka juga nggak ngeri-ngeri banget ya, atau misalnya ya nggak merasa aduh ya emang nggak bisa dihindari sih image guru BK tuh masih ya mungkin pengalaman sebelumnya tentang guru BK masih membuat mereka sungkan untuk datang atau merasa ya karena itu tadi belum terlalu kenal, takut ya, akhirnya nggak berani itu. Ketika berkelompok tuh lumayan banyak tapi ya akhirnya
kerepotan juga, sayanya yang kerepotan. Banyak soalnya. Iya banyak. Guru BK-nya cuma 3. Iya, jadi untuk satu sesi konseling kelompok ya 4-5 orang itu bisa sampai 2 jam. Jadi 1 jam tuh nggak cukup gitu, karena ya 5 orang ya satu, ya kita perlu menelusuri permasalahannya gitu. Sebenarnya temanya cuma mau konsultasi tentang jurusan, tapi kan untuk menemukan apa sih yang masalahnya ini di mana nih, di pemahaman dirinya kah, atau di faktor komunikasi dengan orang tua kah, kecemasan karena merasa tidak mampu kah, atau dan itu kan dengan penanganan yang berbeda-beda juga gitu. Jadi ya itu sangat menyita energi ya, sangat dilakukan secara daring. Ya alhamdulillah anak-anak sudah mau ya sudah bisa lah dengan mudah menyesuaikan diri untuk melakukan konseling secara daring gitu. Dan juga ya konseling secara daring itu juga semoga aja ya bisa merubah stigma ke guru BK ke orang-orang lain. Biasanya guru BK itu kan murid ya lihat guru BK, kamu dipanggil sama guru BK nih, itu udah menimbulkan pandangannya stigma pasti negatif gitu kan. Aku ada masalah apa, aku ada salah apa seperti itu ya. Bahkan guru-guru mungkin kebanyakan ada yang ngomong kalau ya udah guru BK cuma gitu-gitu aja gitu kan, banyak banget pasti. Gimana itu caranya itu bro? Ya, jadi ini kemarin baru aja saya di kemarin rapat itu terus dibilang kan banyak sekali ya kita menemukan ada beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Nah, tapi namanya pembelajaran daring itu kan banyak faktor ya. Dia nggak ikut tuh karena apa? Apakah karena masalah teknis ya, nggak punya gadget, atau nggak tahu caranya? Karena kita pakai platform Microsoft ya, yang menurut saya juga ya tidak sederhana, dan ternyata memang tidak semua anak SMP ya anak SMA kelas 10 itu literate ya, maksudnya IT literate gitu cukup bisa atau mau mencari tahu itu kan ya sangat bervariasi. Nah, ada yang ketinggalan di awal, ternyata dia belum masuk grup, padahal di grup itu semua informasi tersampaikan. Nah, ketika dicari tahu, ketemu anaknya, ternyata tapi sudah terlambat ya, misalnya terlambat seminggu, 2 minggu, sebulan, dan itu untuk mengejar butuh waktu yang panjang. Nah, harapannya guru mungkin gitu ya, mungkin menganggap bahwa ketika dilaporkan ke BK setelah itu akan selesai. Nah, ini juga satu proses juga ya untuk mengadvokasi profesi kita, karena ya banyak hal gitu Kak. Jadi sampai akhirnya banyak hal, misalnya guru misalnya lapor, Bu ke BK nih, Bu anak ini nggak pernah masuk gitu. Saya coba cari tahu, saya hubungi anaknya, ternyata anaknya bilang, loh Bu saya tuh selalu masuk, tetapi saya tidak bisa absen. Nah, itu terjadi karena kendala teknis. Kemudian saya sudah berusaha, lalu datang ke sekolah, menemui tim IT, memperbaiki kendala teknis, dan sekarang baru bisa. Tapi di pertemuan awal 3 pertemuan, 4 pertemuan dia tidak absen misalnya, tidak hadir ya, tidak absen. Dan banyak sekali celah memang yang akhirnya ya itu tadi ya, sampai kami tuh sudah ya guru BK rasanya sudah melakukan banyak hal, tapi nggak mungkin bisa memenuhi tuntutan. Misalnya kalau guru mapel maunya anaknya langsung ikut, bisa ya nggak bisa lah. Kita juga kan secara daring ya, artinya kan di situ juga harus ada peran wali kelas juga kan ya, ada wali kelas ya, guru. Jadi sebenarnya memang kolaborasi ini, jadi ada memang di pembelajaran ini perlu sekali penyamaan persepsi, karena ada banyak miskonsepsi lah gitu. Jadi kayak guru belum ya, ini paradigmanya harusnya beda loh antara daring dan luring gitu. Makanya dari kementerian aja sudah banyak melakukan revisi perubahan sampai kurikulum sekalipun, tapi
ya tidak semuanya cepat beradaptasi sehingga dampaknya panjang gitu. Dan dengan jumlah guru BK yang terbatas untuk mengatasi banyak siswa, ya kami juga ya kesulitan ya kalau misalnya dituntut untuk menyelesaikan seluruh permasalahan murid dengan ya tingkat yang sangat bervariasi dalam situasi yang ya kita tidak bisa bertemu gitu. Jadi ya jadi kalau misalnya kita nih disalahin nih sama guru mapel, guru BK-nya nggak ini, ya itu bagian yang tidak bisa kita kendalikan ya, omongan orang ya. Tapi yang bisa kita kendalikan bagaimana kita berupaya membangun hubungan sama siswa, mencari tahu, membantu mereka meskipun tidak bisa menjangkau seluruhnya, tapi setidaknya adalah hal yang sudah kami lakukan gitu. adalah gitu ya, meskipun tidak bisa langsung menyelesaikan permasalahan yang begitu kompleks gitu. Ternyata berbagai kendala ya Bu, selama pandemi ini benar-benar kayak nggak terduga banget gitu, apa aja gitu kan, kesulitannya dari siswa bahkan dari guru gitu. Ya. Jadi memang gini nih ya, ini nih satu hal ya, ini kayak apa ya, jadi sebenarnya permasalahan siswa di masa pandemi ini sebenarnya kalau menurut saya bukan masalah pandeminya, artinya itu permasalahan yang sudah mereka bawa, kayak misalnya komitmen belajar, kayak misalnya ya komitmen belajar lah gitu. Jadi kalau siswa itu belajar, sudah terbangun kebiasaan belajar, bahwa belajar itu untuk dapat ilmu, bahwa belajar itu adalah kebutuhan, maka mau pandemi nggak pandemi mereka tetap akan hadir, akan ikut, akan aktif, akan mengerjakan tugas-tugas, karena menurut mereka itu adalah kebutuhan mereka gitu, untuk mendapatkan ilmu. Nah, tapi kan tidak sedikit ya, ini akhirnya ketahuan bahwa banyak sekali siswa itu yang sekolah selama ini, belajar selama ini hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi dia datang ke sekolah ya karena dibangunin, dianterin sampai sekolah. Oke? Sampai di sekolah. Udah di sekolah pun ada guru harus ini ya, jalanin, ikutin. Nah, ketika pandemi ya nggak ada yang memaksa dia, ya nggak ada tuntutan untuk memaksa dia hadir gitu. Guru itu saya bilang, guru udah mulai kehilangan kontrol karena dia semua ada di tangan dirinya gitu. Apakah dia mau siap belajar atau tidak siap belajar, itu ya itu ada di tangan. Dan ternyata memang yang tidak siap belajar itu sedikit, yang tidak punya komitmen ya, artinya paradigmanya tentang belajar sekolah itu banyak miskonsepsi ya menurut saya ya, yang sangat disayangkan, yang terbentuk, tapi itu terbentuk melalui proses panjang bagaimana persekolahan selama ini membentuk mereka dengan karakter seperti itu. Ya akhirnya disinilah menjadi, di momentum ini akhirnya menjadi PR besar yang sebenarnya bukan hanya jadi tanggungan guru BK. Nah, ya ini PR besar yang ya menjadi tanggung jawab semuanya. Bahkan tadi kan Ibu agak menyentil sedikit tentang adab ya Bu ya. Bahkan kebanyakan juga murid itu jarang on cam gitu. Jangankan murid, mahasiswa pun pasti ada yang menonaktifkan kamera gitu. Bahkan kalau disuruh pakai, kalau siswa kan seragam gitu, ada tetap aja yang dia tetap meng-off-kan kameranya gitu. Pasti banyak ya Bu ya. 90%. padahal guru, dosen more than mungkin bisa jadi lebih dari 90%. Iya balik lagi, makanya tapi ya saya juga ini ya, ternyata gitu, ternyata jadi ini proses ya, belajar lagi apa sih ini kok begini ya, ternyata di sini gitu, jadi kita nih, menurut saya ini juga sebuah kesalahan sistematis yang mengajarkan ilmu dulu, adabnya lupa gitu.
Ya, kita selama ini berpatokan pada ilmu tapi tidak mengedepankan adabnya. Padahal kalau kata pepatah kan adab dulu baru ilmu gitu. Artinya mengkondisikan siswa untuk ya memiliki adab terhadap ilmu itu menjadi ya akhirnya sekarang jadi PR besar itu. Dan ternyata satu layanan bimbingan klasikal tentang adab belajar itu nggak cukup ya. Jadi itu perlu upaya masif untuk mengkondisikan ya, yang juga mungkin perlu melibatkan orang tua tentang adab belajar. Ini menurut saya ya, ini salah satu permasalahan besar gitu. Artinya kesiapan kita belajar ya, itu kan apa ya, sikap kita belajar ya, adab belajar itu sekarang ya di masa pandemi ini benar-benar teruji gitu. Siapa sih yang sudah terbangun adabnya, ternyata kecil sekali gitu. Itu kan juga satu bentuk menurut saya ya, bisa jadi ketika guru powerless, guru kehilangan powernya dan murid lebih punya power. Ini kayak bisa jadi selama ini dia marah atas penyalahgunaan power oleh guru misalnya ya, sehingga ketika dia lebih punya power daripada guru misalnya ya, ini saya belum membuktikannya, tetapi dia tidak on cam itu bukan hanya sekedar malas atau apa, tapi juga sebuah pemberontakan, sebuah ekspresi kemarahan atas proses-proses sebelumnya. Dan ya bahwa sekarang saya lebih berkuasa gitu. Sekarang kamu mau teriak kayak apa, guru nak nyalakan kameranya. Ya udah, aku diem aja, gurunya nggak tahu gitu kan. Aku diem aja, sudah pakai seragam nak, ya mau pakai seragam nggak pakai seragam terus kamu bisa apa gitu. Ini kan ya itu ya bisa jadi ya, itu sih, tapi belum ilmiah sih ya, tapi kalau menurut saya bisa jadi itu terjadi karena itu. Jadi PR-nya emang banyak sih. Jadi kayak membuka, jadi sistem ini ya, pembelajaran daring tuh membuka semua hal yang terlupakan dalam proses pembelajaran selama ini. Jadi emang kita lupa untuk mengajarkan itu, mendidik itu, akhirnya ya sekarang terasa udah terungkap semua ya, problem-problemnya, mulai dari yang nggak pakai kamera, yang nggak pakai seragam tapi nggak pakai, ada yang cuma pakai mukena gitu. Mahasiswa biasanya seperti itu loh. Karena mager kan, kadang itu bangun tidur ya udah, bahkan belum mandi pun juga presentasi itu cuci muka. Bahkan kayak daftar hadir nih ya, kehadiran, saya bikin daftar hadir, terus kalau dia nggak ngisi terus gimana loh gitu. Nggak ngisi, terus kita mau kamu, nah nanti kalau kamu nggak ngisi ini nanti untuk tapi kalau itu dilakukan secara kolektif nggak ngisi semua, terus kita balik lagi, kita kehilangan power itu. Terus juga kembali lagi nih ya, kamu kok nggak ngisi absen, terus saya akhirnya tuh banyak nih guru yang absennya kok diisi. Saya jadi khawatir murid menganggap bahwa yang terpenting adalah ngisi absen. Isi absen selesai. Yang penting udah isi absen dan kita hadir. Itu dia. Jadi akhirnya kalau saya di jam saya udah nggak pakai absen lagi. Tapi saya melihat bagaimana dia merespon dari setiap aktivitas. Makanya mendesain LMS-nya, Learning Management System-nya yang interaktif gitu. Gimana apa kabarnya? Mereka harus menjawab sehingga saya bisa tahu yang tidak ya akhirnya mengecek kehadiran bisa dari respon-respon itu juga gitu. Jadi pakai asesmen dulu, udah sarapan belum, banyak pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan kecil yang sifatnya membangun untuk aktif menyiapkan. Terus menurut ibu nih ya, kan selama daring ini pasti ada plus minusnya. Menurut ibu plus minus kalau sebagai guru BK nih, kalau daring itu apa aja sih Bu? Kalau minusnya tadi banyak ya. Sudah lebih plusnya lah, berkahnya daring. Kita bisa manfaatkan banyak sumber daya yang selama ini mungkin sulit untuk
dimanfaatkan, tapi sekarang bisa kita manfaatkan karena tidak perlu menghadirkan ya, tapi bisa menghadirkan secara virtual gitu. Jadi kayak ada kakak alumni nih bisa membagi inspirasi, kita tinggal ya asal waktunya cocok, oke, bisa Kak sharing, bisa, ternyata lebih mudah kan. Kemudian juga ini kesempatan menurut saya itu tadi ya, akselerasi untuk penetrasi teknologi gitu. Jadi saya tahun lalu itu saya memperkenalkan beberapa aplikasi ke guru-guru BK. Ayo Bapak Ibu, kita di kelas itu mulai manfaatkan teknologi. Kita bisa pakai Quizzes, kita bisa pakai Mentimeter, kita bisa pakai QR Code. Itu saya tahun lalu ya, itu udah diundang beberapa MDBK di Jawa Timur, di Bangka Belitung gitu. Ya itu yang coba saya ajak gitu ya. Tapi bisa jadi kan belum merasa butuh gitu. Tapi sekarang ketika daring mau tidak mau akhirnya ini sebuah kebutuhan dan ada manfaatnya, bisa akhirnya yang tadinya ini masih resisten, nggak pengen coba dengan berbagai alasan, ya sekarang akhirnya bermanfaat juga ya. Ternyata ini, dan ternyata layanan BK itu sangat bisa dibuat sangat menarik gitu ya, meskipun secara daring, asal jangan lupa tujuan layanannya apa. Karena emang kalau secara daring ini penting banget, kita harus aktif memberikan layanan-layanan untuk siswa gitu kan ya, sebagai guru BK. Di daring ini kayak dengan pembelajaran jarak jauh ini banyak hal yang disadari ya kemudian, bahwa banyak sekali ruang-ruang untuk memberikan layanan gitu. Ya seperti misalnya podcast ini, bisa ya kan, kita nggak, jadi sebenarnya guru BK nggak dapet jam masuk kelas, kita nggak usah khawatir, karena sebenarnya ya bisa lewat Instagram, bisa lewat ya podcast, video gitu, itu layanan tetap bisa diberikan gitu. Banyak banget layanan yang bisa dikembangkan gitu sama guru BK untuk kita bisa mengenal siswa, bahkan siswa bisa nggak ragu lah untuk ke kita gitu. Apalagi untuk yang kelas 10 ya Bu ya. Kan belum tahu nih guru BK di SMA itu seperti apa, padahal nggak seburuk yang mereka pikirkan, nggak semenakutkan yang mereka pikirkan gitu. Padahal guru BK itu bisa memberikan layanan kepada kita semua. Yang disayangkan itu yang kelas ini ya, kelas 10 memang. Iya, 10. Mungkin bisa jadi belum tahu guru BK ini yang mana, orangnya yang mana, namanya siapa ya kan. Itu memang di masa pandemi ini benar-benar menyita waktu untuk mengenal siapa sih guru BK kita, terus fungsinya BK itu apa. Bisa jadi kan siswa sudah beranjak ke SMA, tapi udah kebawa dari SMP, tercatat nggak ke guru BK deh, kayaknya ini kan kayak gitu kan ya. Padahal kita butuh guru BK ini, masa-masa pandemi kayak ini juga butuh. Ya ini Bu ya, untuk pembelajaran di SMA 15 ini itu pakai aplikasi apa tuh? Zoom kah atau Google Meet? Ya, kita dari mulai tahun ajaran ini platformnya Microsoft Office ya, dan di Microsoft Office itu sebenarnya satu ini ya, menurut saya itu sangat bagus sebenarnya untuk mengorganize pembelajaran daring, tapi memang perlu belajar ya, baik gurunya maupun siswanya untuk mengoptimalkan, memanfaatkan ya, termasuk salah satu ya, dan sangat bisa digabungkan ya, dengan dipadukan lah dengan berbagai aplikasi atau jadi ya desain yang terpenting tuh desain pembelajarannya gitu. Apalagi nanti setelah tahun ajaran mulai Januari nanti akan ada tatap muka ya. Artinya bagaimana bisa mendesain sebuah layanan atau sebuah materi yang kan tatap muka itu hanya sedikit ya. Artinya tatap muka itu udah bukan lagi untuk ngajarin, bukan lagi nyampaikan informasi gitu. Tapi harusnya bisa untuk melakukan assessment atau remedial atau beradaptasi. Ya, untuk mempersiapkan mereka menghadapi pembelajaran daring
lebih siap, lebih nyaman, lebih mampu gitu. Jadi mengurai permasalahan-permasalahan pembelajaran daring. Lebih ke situ sih kalau menurut saya. Jadi mendesainnya itu yang PR lagi. Menurut saya sebenarnya hal tersulit gitu. Jadi karena guru harus belajar banget gitu, karena yang banyak terjadi adalah mendaringkan pembelajaran luring, mendaringkan pembelajaran tatap muka. Jadi yang biasa dilakukan secara tatap muka dilakukan secara daring, padahal konteksnya sudah berbeda, kesempatannya beda gitu. Jadi ya ini yang perlu dipersiapkan sih oleh sekolah supaya siswa juga nyaman untuk Jadi semua mata pelajaran udah dipakai di Microsoft Office gitu. ya sudah punya kelas di sana. Tapi ya kembali lagi ya, ada guru yang mengoptimalkan ya, memanfaatkan semuanya di sana. Ada yang ya mungkin lebih tetap pakai digabungkan dengan WA misalnya, WhatsApp. Memang kalau memang siswa juga mengalami kesulitan ya makanya ini ya, guru tuh nggak pernah tahu kalau siswa tidak mengumpulkan tugas ya itu karena apa, emang nggak ngerjain atau iya nggak ngerti cara ngumpulin, nggak tahu lihat tugasnya di mana gitu. Jadi kayak kalau KBK kan kita nggak ngasih nilai ya, kita nggak bisa maksa siswa untuk ngumpulin. Jadi buat saya itu juga pemberian tugas juga assessment gitu. Yang saya menguji, saya menilai, mengukur pertama literasinya. Mereka paham nggak sih dikasih petunjuk begini? Pertama lakukan ini, lakukan itu gitu. Dibaca nggak? Kemudian klik link ini. Kedua ngukur literasi IT-nya gitu. Ini paham nggak sih harus begini gitu. Terus saya kan kasih pilihan. Kamu bisa mengerjakannya dengan pertama tulis tangan kemudian difoto. Terus yang kedua, kamu kalau lebih suka merekam, silakan rekam dalam voice note ya, upload linknya. Ketiga, kamu bisa buat itu di Microsoft Word misalnya. Kemudian bisa di PowerPoint atau saya kalau memungkinkan lakukan itu di Microsoft Sway misalnya. Jadi ada level-levelnya. Nih level anak ini dia itu mau mengupayakan yang terbaik, ya pasti dia akan pakai yang Sway. Atau apa adanya, misalnya apa adanya tuh sebenarnya dia bisa, misalnya dia bisa tapi nggak mau repot, nggak mau ini. Jadi ya udah. Jadi disamakan dengan mereka yang mungkin tidak punya resources ya, tidak punya sumber daya untuk mengerjakan yang paling bagus gitu. Itu ya balik lagi, jadi murid sadar atau tidak, tapi saya menilai itu, mengukur itu dari tugas. Jadi tugas itu bukan bagus atau benar atau salah, bagus atau jeleknya, tapi itu hidden curriculumnya dari sebuah tugas yang diberikan oleh guru BK. Harapan Ibu nih untuk siswa-siswa nih selama daring, pembelajaran daring, apa sih Bu harapannya Ibu? Ya harapannya kalau buat saya itu ya terbangun ada pelajar ya. Artinya gini ya, belajar itu kebutuhan mereka loh. Kalau misalnya merasa ya selama ini jadi bebas merdeka, berasa liburan, bisa menghindar, bisa sesukanya, seenaknya gitu. Ya itu pilihannya, tapi dari setiap pilihan kan pasti ada konsekuensi ya. Dan sebagai guru kami tidak ada satupun guru yang ingin siswanya menyesal kemudian kan. Menyesal kemudian ya. Jangan, kita nggak pengen mereka menyesal nanti karena menyia-nyiakan momentum ini. Pada anak-anak yang memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, mereka nanti akan merayakannya gitu. Tapi memang nggak bisa dilihat sekarang. Yang kelas 10 mungkin 2-3 tahun lagi baru kelihatan. Yang kelas 11, yang kelas 12 ya mungkin beberapa bulan yang akan datang baru kelihatan. Jadi ya kalau guru BK kan ayo nak semangat belajar gitu. Kalau saya, ini pilihan kamu. Kamu mau milih merayakannya beberapa bulan yang akan datang, mau merayakannya atau
mau menyesalinya gitu. Kayak ya guru berharap mereka mengambil pilihan yang suatu hari nanti akan disyukuri gitu. Itu yang diharapkan dari guru, karena semuanya berdampak ya, satu sama lain. Nah, itu yang apa ya, harapan yang paling ini ya paling mendalam ya menurut saya. Aduh, please jangan merusak diri kamu, jangan merugikan diri kamu, jangan membuat kamu menyesali ini nantinya gitu. Ya itu sih. Dalam ya. Banyak banget harapan guru BK untuk Bu Santi ini, untuk siswa-siswa. Semoga aja siswanya juga sesuai yang diharapkan. Dan tentunya buat teman-teman yang ada di rumah juga ya, semoga mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Banyak pelajaran yang kita petik dari kejadian di lapangan, tentunya di sekolahan langsung selama pandemik ini. Mungkin bisa jadi bekal ya buat kita calon guru BK ya. Iya, amin. Biar bisa apa ya, dari pengalamannya Bu Santi ini itu kan udah banyak banget, dan mulai dari luring, daring, terus gimana stigmanya para guru BK, stigmanya siswa ke guru BK, ataupun antar guru BK pun juga kan ya. Jadi ya banyak sekali yang banyak kita petik di sini itu. Ini terakhir nih, bukan ini sudah ya mau habislah durasinya ya. Terakhir ini motivasi dari Ibu nih buat kita semua, terutama buat siswa-siswa. Sebagai guru nih ya, sebagai guru atau sebagai ya siapapun lah, mungkin di masa ini ya, ketika kita punya kekuasaan atas waktu kita ya, kita bisa melakukan apapun sekehendak kita, dan banyak sekali tawaran-tawaran yang datang kepada kita ya. Misalnya tawaran nonton drakor atau main game atau ngerjain tugas, ya itu tawaran semuanya ya. Hal yang terpenting adalah kita bisa menemukan misi kita bisa menemukan apa sih yang ingin kita raih, kita bisa menemukan kita ingin dikenang sebagai apa, sebagai orang, sebagai murid misalnya. Kita ingin nanti ketika lulus nanti saya dikenang, saya dikenal sebagai murid seperti apa. Sebagai seorang guru juga kita ingin dikenang sebagai guru sebagai apa. Dan itu sesuatu yang perlu ditemukan agar bisa menjadi nilai ya, makna dalam setiap aktivitas kita. Kalau saya sendiri, saya ingin sebagai guru saya bisa menjadi teladan sebagai seorang long life learner ya, seorang pembelajar seumur hidup. Saya ingin murid-murid saya juga kelak ya mencintai proses belajar dan tidak pernah berhenti belajar seumur hidupnya. Maka itulah misi yang saya bawa dalam setiap aktivitas saya sebagai guru gitu. Jadi bagaimana saya juga selalu belajar, bagaimana saya juga membuat murid-murid merasa bahwa ya belajar itu adalah sebuah kebutuhan, hal yang menyenangkan dan mampu mengantarkan kita pada pencapaian-pencapaian yang bisa jadi tidak pernah kita duga, tidak pernah kita bayangkan. Jadi bukan sekedar pengen sukses, pengen berhasil yang secara material semata gitu, bahwa saya punya sesuatu, saya bisa dapat sesuatu. Tapi ya semua orang punya kekuatannya masing-masing dan berhak menentukan definisi kesuksesannya masing-masing, misi hidupnya masing-masing. Ya. Terima kasih motivasinya, Bu. Jadi emang setiap orang itu memiliki kemampuan dan kekuatan masing-masing ya, Bu. Ya. Tentunya nanti kita mau dikenang sebagai apa? Iya. Itu ya intinya ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi ini banyak banget ya pesan-pesan dari Bu Santi untuk kita semua ya. Ini untuk teman-teman juga ya yang mau jadi guru BK nantinya. Kalian juga harus siap menghadapi siswa-siswa yang banyaklah beragam ya, Bu ya. Apalagi kan pandemi gitu. Masih belum tatap muka lah, tapi katanya Bu Santi tadi insya Allah di tahun depan
kita udah mulai bisa bertatap muka langsung dengan siswa, meskipun jamnya juga nggak terbatas. lah. Gitu. Dan intinya terima Terima kasih. banyak Bu Santi, dan semoga kita dipertemukan di lain hari. Seneng banget nih dan kan. ikut lagi di sini ya. Seneng banget karena kampus kita didatengin tamu dari luar kan. Orang hebat lo ya, pemenang UGM. Iya. Dan nggak kerasa nih waktunya. Ya semoga emang kita bisa dipertemukan lagi ya. Dan tentunya tetap aja pantengin Sosial media kita di akun Instagram bk.unipa.sby dan di akun YouTube kita ya BK Unipa SBY, dan tentunya teman-teman bisa ramaikan di akun Instagramnya Ruang BK Libels. Itu nama akunnya Ruang BK.libels. Ruang BK.libels di Instagramnya ya. Jadi teman-teman yang mau ini ya searching tentang pelajaran di sekolahan atau keadaan SMA seperti apa, Iya. bisa langsung searching aja di akun Instagramnya dan jangan lupa di follow. Nah, gimana nih Kak? Aduh, Banyak banget kan iya, pandangan-pandangan. banyak banget. Tentunya dengan apa ya, untuk saya pribadi nih ya, yang nantinya ya insya Allah semoga menjadi guru BK yang Amin, bisa amin. menjadi teladan untuk siswa Amin. saya. Banyak ya di sini untuk belajar daring, luring ya. Terus gimana caranya mengatasi siswa itu apa ya? Yang berbagai. Problemnya tuh variasi banget kan Variasi ya, banget. penyebabnya dia seperti itu apa Iya. ya kan? Kita nggak serta-merta harus langsung menjudge ini Iya. kayaknya nggak Oh, bisa. males ini, males padahal kan. Nggak bisa gitu. Jadi ya itulah pokoknya. Terima kasih banyak ya Bu Santi sekali lagi. Ya, itu saja dari kita berdua dan tamu kita yang spesial. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kita bisa ketemu lagi di Pobiko selanjutnya. Dan saya Ayu, saya Loves. kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siang, sampai jumpa. Enchanté.